Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama dan kita akan latihan soal dan juga disertai pembahasan untuk materi hidrokarbon di kelas 11. Oke teman-teman, kita langsung ke soalnya ya. Soal yang pertama, pernyataan berikut ini benar kecuali titik-titik. Oke, kita mulai dari opsi A. Atom C mempunyai elektron valensi berjumlah 4. Betul atau salah? Jadi C itu nomor atomnya 6 ya teman-teman. Saya tulis di sini C itu nomor atomnya 6, sehingga konfigurasinya bisa kita tuliskan 24. Jadi elektron valensi C adalah benar. Jadi ini benar. Sehingga ini kan bukan jawabannya, karena yang ditanya adalah kecuali, berarti kan yang salah. Oke, kemudian yang B, atom C dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom C lain. Ini benar ya. Jadi C itu, kan kemarin kita sudah belajar di video yang hidrokarbon bahwa C itu punya 4 elektron valensi atau 4 tangan yang bisa mengikat C maupun H atau atom-atom yang lain. Jadi yang B benar. Kemudian yang C, ikatan kovalen antar atom C merupakan ikatan kovalen koordinasi. Ya, jadi ini adalah salah. Jadi ikatan antar atom C itu bukan kovalen koordinasi, tetapi kovalen. Jadi bisa kovalen tunggal, bisa rangkap 2, dan juga bisa rangkap 3. Oke, kita ke opsi D dulu ya. Antar atom C dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ini betul, jelas sekali betul. Lalu yang E, atom C dapat membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom H. Ini juga betul. Jadi jawabannya atau yang salah adalah yang C. Oke, kita ke nomor 2. Pembakaran hidrokarbon akan menghasilkan zat berikut ini kecuali. Jadi yang bukan hasil pembakaran hidrokarbon. Kita ke opsi A, ACO2. Ya, CO2 itu hasil pembakaran hidrokarbon ya. Jadi kalau kita tuliskan kembali hidrokarbon dengan rumus umum CXHY, ini kalau dibakar itu berarti direaksikan dengan oksigen, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O. Dengan catatan ini adalah pembakaran sempurna. Jadi pembakaran sempurna itu adalah pembakaran yang jumlah oksigennya mencukupi untuk terjadinya pembakaran. Jadi kalau pembakaran sempurna hasilnya CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna hasilnya bisa saja ada CO atau bisa juga ada karbonnya atau C. Gitu ya. Sehingga kita ke opsi A tadi, CO2 betul ya, jadi CO2 ini hasilnya. Kemudian H2O juga betul, jadi hasil lainnya adalah H2O. CO ini juga betul. O2 gimana kalau O2? Ini salah ya, karena O2 itu bukan hasilnya, melainkan pereaksinya. Ya, jadi jawabannya yang D. Kemudian yang E, C itu juga hasil pembakaran dari hidrokarbon, namun tidak sempurna pembakarannya. Oke, kemudian kita ke nomor 3. Jumlah atom C sekunder dan tersier pada struktur di atas berturut-turut adalah, kita ingat kembali pengertian dari atom C sekunder. Jadi atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain. Sementara atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, ini kita terapkan ke soal ini. Jadi mana yang mengikat 2 atom C lain? Tentu saja yang di ujung ini nggak mungkin kalau dia C sekunder. Yang ujung itu pasti primer. Sehingga kalau kita cari yang sekunder, C yang mengikat 2 atom C lain, kita mulai dari bawah sini ya. Berarti kan yang ini sekunder karena mengikat C yang lain, ya 2 C yang lain, yaitu 1, 2 itu ya. Kemudian ada lagi ini ya, ini C yang ini mengikat 2 atom C lain, 1, 2. Oke, kemudian kalau ada lagi enggak? Ini enggak ada ya, sudah. Jumlah atom C sekundernya 2. Kemudian C tersiernya berapa jumlahnya? Kita pakai merah
biar kelihatan bedanya. C tersier adalah C yang mengikat 3 atom C lain. Jadi oke, yang mengikat 3 atom C lain. Jadi ini ya, ini mengikat 3 atom C lain, yaitu 1, 2, 3. Dan juga ini mengikat 3 atom C lain, 1, 2, 3. Jadi ada lagi nggak ada. Jadi jumlah atom C tersiernya ada 2. Sehingga jawabannya 2 dan 2 yang B. Oke, paham ya? Mudah sekali. Kita ke nomor 4. Perhatikan hidrokarbon berikut. Ada nomor 1 sampai 8. Atom C kuaterner ditunjukkan oleh nomor. Jadi kalau atom C kuaterner itu berarti atom C yang mengikat 4C lain. Nah, jadi sudah jelas di sini jawabannya adalah atom C nomor 3. Jadi mengikat 4 atom C lain, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, dari rumus-rumus berikut yang termasuk alkena adalah, kita ingat bahwa rumus alkena itu rumusnya adalah CnH2n. Oke, kita ke opsi A, C3H8. C3 kalau N-nya 3, berarti ini kan bukan CnH2n ya. Kalau C-nya 3 berarti 2N harusnya 6. Harusnya C3H6 kalau di alkena. Jadi ini C3H8 itu CnH2n plus 2 kan. N-nya 3, 2N plus 2 berarti 8. Berarti ini alkana ya. Jadi yang A itu adalah suatu alkana. Kemudian kita ke yang B. Yang B itu C4H10. N-nya 4, H-nya 10. Berarti ini CnH2n plus 2 juga. Jadi ini juga alkana. Berarti yang B bukan. Yang C, C5H10. N-nya 5, H-nya 10 itu 2N. Nah, berarti ini adalah suatu alkena dengan rumus CnH2n. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita ke periksa opsi D dan E. Opsi D, C6H14 ini berarti CnH2n plus 2 kan, berarti alkana. Yang E itu C7H12, CnH, kalau 2N kan 14, karena ini 12 berarti 2N min 2, suatu alkena. Oke, jadi fix ya, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya ke nomor 6. Perhatikan rumus-rumus hidrokarbon berikut. Ada C4H8, C4H10, C6H12, dan terakhir C4C8H18. Di antara rumus-rumus di atas yang termasuk dalam satu deret homolog adalah, jadi teman-teman ingat kembali bahwa yang namanya deret homolog itu rumusnya adalah sama. Ya, jadi deret homolog itu kan ada alkana dengan CnH2n plus 2, kemudian alkena dengan CnH2n, lalu alkena dengan CnH2n min 2. Jadi satu deret homolog itu rumus umumnya adalah sama. Kita periksa untuk opsi A, 1 dan 2. 1 itu C4H8, 2 itu C4H10. Yang nomor 1 ini kan berarti CnH2n ya. Yang nomor 2 ini CnH2n plus 2. Berarti ini bukan deret homolog, karena satu alkena, satu alkana. Kemudian yang B, 1 dan 3. Kita periksa 3 ini CnH2n. Oke, 1 dan 3 benar ya. Ini sama-sama suatu alkena. Oke, benar. Kita periksa jawaban yang C. 2 dan 3 ini jelas bukan. 3 dan 4. Oke, kita periksa 4 dulu. CnH2n plus 2 ya, 2N kan 16, kalau 18 berarti 2N plus 2, berarti bukan ya, 3 dan 4 bukan deret homolog, lalu 1 dan 4 juga bukan, jadi fix jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke nomor 7. Perhatikan hidrokarbon berikut, jadi ada 1 sampai 4, kemudian pertanyaannya adalah yang termasuk alkana adalah titik-titik. Oke teman-teman, jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus bisa menggambarkan struktur yang di sini itu dengan
digambarkan rantainya supaya tidak bingung. Oke. Jadi kuncinya untuk menggambarkan struktur ini ke dalam struktur yang ada rantainya, itu cirinya atau triknya adalah C itu harus diingat tangannya itu ya, kemarin gimana? Harus 4. Jadi kalau belum 4 nanti dilengkapi, kalau lebih dari 4 tidak boleh. Kemudian trik yang kedua adalah CH3 itu selalu berada di ujung. Jadi CH3 itu tidak mungkin terletak di tengah. Oke, jadi dua itu perlu diperhatikan. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus gambarkan dulu supaya kita tahu yang alkana berarti yang tidak mengandung ikatan rangkap. Kan gitu. Oke, kita ke struktur nomor 1. Jadi di situ ada cara menggambarnya gini teman-teman. CH3 kemudian ikuti yang diminta ini CH gini ya. Kemudian ada CH lagi, lalu CH3. Baru kemudian teman-teman hitung masing-masing C itu tangannya harus 4. Gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dari ujung sini, ini kan C yang di ujung sini tangannya sudah 4, yaitu 1, kemudian mengikat 3 hidrogen, berarti ini udah 4. Nah, kemudian kita ke C yang nomor 2 ini, di sini kan C-nya tangannya baru 1, 2, 3, baru 3. Sehingga supaya 4 dia harus rangkap. Gitu kan? Tambahi 1 ikatan. Nah, pertanyaannya yang ditambahi adalah yang kiri atau yang kanan kan gitu. Kalau kita menambah yang kiri, kalau kita menambah di sini, maka C yang nomor 1 ini itu akan menjadi tangannya 5. Jadi nggak boleh kita menambah 1 ikatan C di sini. Yang boleh ditambah berarti di tengah ini. Jadi C yang di tengah itu menjadi ikatan rangkap. Ya, sehingga sekarang C yang nomor 2 ini punya 1, 2, 3, 4. 4 tangan, berarti sudah pas. C yang nomor 3 juga punya 4 tangan, 1, 2, 3, 4, berarti sudah pas gitu ya. Berarti struktur nomor 1 itu bukan alkana tapi alkena. Jadi salah ya, karena yang diminta adalah yang alkana. Oke, kemudian nomor 2 kita gambarkan CH3 C, kemudian CH3 2 kali. Ingat, CH3 itu harus di ujung, berarti nggak mungkin di sebelah kanannya. Berarti di sini CH3 lalu setelah CH3 2 kali ada CH3 lagi. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian masing-masing C ternyata sudah 4. Kita lihat C yang ini, C yang paling ujung kiri. Ini C-nya kan mengikat 3H dan 1, berarti sudah 4. Yang atas juga sama 4, yang bawah 4, yang kanan 4, yang tengah juga 4. Berarti ini suatu alkana, berarti 2 betul. Oke, kemudian kita gambarkan struktur yang nomor 3, yaitu CH3, kemudian ada CH2 sebanyak 3 kali. Kalau CH2 itu di tengah ya. Jadi ini kita gambarkan CH2 sebanyak 3 kali. Terus baru CH3. Berarti ini kita hitung lagi C-nya itu sudah 4 tangan atau belum. Sebelah paling ujung kiri itu ada 3 mengikat H dan 1 mengikat C. Berarti kan sudah 4. Yang tengah ini 2 mengikat H, 2 mengikat C. Berarti sudah 4. Ini juga sudah 4. Dengan hal yang sama ini juga sudah 4, yang CH3 tentu saja juga sudah 4. Jadi ini adalah alkana, betul. Kita cek untuk nomor 4 supaya lebih yakin gitu ya. Oke, 4 itu ada CH3 kemudian C. Lalu CH3 berarti CH3 kan di ujung. Tadi sudah saya katakan ya. CH3 di ujung lalu CH2. Nih, CH2. Jadi CH2 itu bisa di ujung, bisa di tengah ya teman-teman. Oke. Nah ini kalau CH2-nya ini di ujung seperti ini, berarti dia nggak mungkin ikatan tunggal C-nya gitu loh. Karena kalau dia ikatan tunggal, ini C ini baru mengikat 3. 1 mengikat C dan 2 mengikat H. Padahal C itu tangannya harus 4. Sehingga ini C yang ujung ini pasti H, karena CH2 pasti dia rangkep gitu loh. Ya, supaya C-nya punya 4 tangan. Nah, kalau sudah rangkap seperti ini, C yang ujung yang tadi CH2 itu kan berarti mengikat
yang 2 tangannya mengikat C, yang 2 mengikat H, berarti sudah 4. Kemudian yang tengah ini juga sudah 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga ini bukan alkana, melainkan alkena. Jadi karena yang diminta adalah alkana, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya yang C ya, maaf ya ini kok salah copy pastenya. Oke, ini maksudnya yang C itu 2 dan 3. Oke, lanjut nomor 8. Nama dari senyawa berikut adalah, oke, jadi kita diminta untuk memberikan nama pada senyawa ini. Ingat, kalau memberi nama berarti cara yang pertama adalah tentukan rantai yang terpanjang. Nah, terpanjang itu adalah rantai yang mengandung jumlah atom C yang paling banyak. Nah, karena di soal ini ada ikatan rangkapnya, maka syaratnya ditambahi rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Gitu ya, jadi nggak cukup terpanjang aja, tapi harus juga mengandung ikatan rangkap. Berarti kita tentukan dulu yuk rantai utamanya. Oke, kalau kita hitung dari kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa ya ke bawah ya. Kalau dari kiri terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dengan yang ke bawah tadi 8. Berarti rantai utamanya adalah yang ke bawah. Ini adalah rantai utamanya. Jadi yang ke bawah ini. Oke, kemudian setelah rantai utama ketemu, yang kedua tentukan cabangnya. Oke, di sini cabang itu adalah gugus selain yang ada di rantai utama. Jadi cabangnya ini jelas sekali ya, ada 2, yaitu sama-sama CH3, berarti nama cabangnya adalah metil, kan itu masih ingat ya. Nanti kalau lupa dibuka lagi video tentang tata nama. Cabangnya adalah metil. Lalu yang terakhir adalah langkah yang ketiga adalah menentukan nomor cabang dan nomor ikatan rangkap gitu ya, nomor rangkap. Nah, aturannya nomor rangkap itu harus mendapat nomor sekecil-kecilnya. Berarti kita menomorinya dari kiri atau dari bawah? Tentu saja dari kiri supaya cabang ini dapat nomor yang terkecil. Jadi kita beri nomor ini C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baru kemudian kita beri nama. Berarti cabangnya kan di nomor 2 dan 6. Berarti namanya adalah nomor cabang. Berarti 2,6. Kemudian nama cabang metil, karena ada 2 metil jadi namanya dimetil. Kemudian nomor ikatan rangkap yaitu di nomor 2, berarti 2. Kemudian nama rantai utama, karena 8 berarti ok ya. Ok karena ini rangkap 2 berarti oktena. Oke, jadi jawabannya 26 dimetil 2 oktena. Jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu teman-teman, mudah ya.